Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk kembali. Mengawali ibadah kita saat ini, kita membaca dari Efesus 6 ayat 10. Demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara sekalian, marilah kita panjatkan sukacita dalam pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 3. Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 3. Untuk semua dosa dan kesalahan kita di depan Tuhan, mari kita naikkan doa pengakuan dosa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, mengucapkan syukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk semua kesempatan kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih untuk semua rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang tidak terhitung untuk kehidupan kami dari hari lepas hari. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan, sungguh kami mengaku dosa kami. Kami mengaku kalau kami mendukakan hati Engkau, kalau kami tidak bisa menjadi sandaran untuk orang lain, kalau kami mengabaikan orang lain. Ampuni kami Tuhan, tolong Tuhan sucikan kami di hadapan-Mu. Kebaktian kami hari ini, sungguh kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita terima berita anugerah dari Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 dan 11.
Roma 10 ayat 9 sampai 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama-sama kita rayakan sukacita kita pada pagi hari ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 369A. 369A. Akan kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan, baiklah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, kalau pagi hari ini Engkau pun memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar, memahami akan sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami simpan dan akhirnya coba untuk kami lakukan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kehidupan kami, menguasai kami juga ruangan di mana kami berbakti pada pagi hari ini. Demikian pun dengan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Yohanes 6. Ayatnya yang ke-56 sampai 69. Yohanes 6 ayatnya yang ke-56 sampai 69. Demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara, dan melakukan setiap perkara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berharap kita semua masih dalam kondisi baik-baik saja, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, yang namanya masalah terus datang menghampiri kehidupan kita. Tetapi percayalah, bagi setiap kita yang terus mau berjuang tanpa lelah, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Pagi hari ini kita hendak bersama-sama mencoba belajar dari sebuah tema, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Paul Scholes. Dia mencetuskan tipe-tipe kepribadian ke dalam 3 ciri. Yang pertama, quitters. Yang kedua, campers. Yang ketiga, claimers. Ciri-ciri ini yang seperti apa? Bagian yang pertama, saudara. Ciri kepribadian quitters. Cenderung menghindar dan berhenti untuk melakukan sesuatu. Pilihannya hanya 2, yaitu mundur atau keluar. Orang-orang dengan tipe ini sangat mudah patah arang. Banyak memakai perasaan dan menganggap dirinya tidak mampu. Jika kesuksesan diibaratkan puncak gunung, tanpa berpikir jauh, mereka cenderung menolak untuk mendaki. Bahkan saudara, tawaran akan indahnya pemandangan dari atas gunung itu tidak juga menggoyahkan pikirannya, dan puas dengan keadaannya yang begitu-begitu saja.
Kata-kata favoritnya adalah tidak bisa, tidak mungkin, dan saya tidak mampu. Ciri kepribadian yang kedua, campers. Baginya sesuatu yang cukup sudah sangat memuaskan. Orang dengan tipe ini menolak untuk melakukan sesuatu bagi perkembangan dirinya. Zona nyaman yang sangat tinggi membuatnya enggan untuk berjuang. Akhirnya ia tidak maju tetapi juga tidak mundur. Sekalipun berusaha, si campers ini senang-senang saja dengan usahanya yang seadanya. Mereka cenderung menghindari cobaan. Lalu bagaimana dengan ciri yang ketiga, climbers? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang dengan jenis kepribadian ini enggan mundur dalam perjuangan. Tekadnya adalah berjuang hingga sampai kesuksesan. Bahkan si climbers ini dapat melihat harapan di balik penderitaan yang harus terus dialami, dihadapi. Baginya, hal-hal yang sepele dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan. Keinginannya yang besar menjadikannya tidak terpengaruh oleh lingkungan, bahkan malah sebaliknya, lingkunganlah yang dipengaruhi oleh dia. Percaya dirinya yang tinggi membuatnya bergairah untuk mencapai tujuan hidup. Bahkan tantangan adalah makanan sehari-hari yang siap dilumatnya. Contohnya yang seperti apa, Pak Rudi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ibu bapak saudara setia dengan tayangan di RCTI, bagi rumahnya yang ada RCTI tentu saja, karena di daerah Purbalingga sangat sulit untuk mencari RCTI. Di RCTI ada salah satu tayangan yang ditayangkan pada hari Sabtu dan Minggu, pukul 16 sampai 20 malam. Artinya jam 4 sore sampai jam 8 malam. Yaitu Master Chef Indonesia, yang sekarang season ke-8. Tayangan ini dijuri, ada juri-juri yang bernama Chef Juna, Chef Renata, dan Chef Arnold. Beberapa waktu yang lalu masih ada 8 kontestan maksud saya. Ada Adi, ada Feb, ada Brian, ada Jenny, ada Nadia, ada Olivia, ada Winnie. Mereka berdelapan dibimbing oleh ketiga chef ini menjadi chef yang terkenal. Yang makanannya harus selalu enak, yang inovasi masakannya harus beragam dan bisa diterima oleh masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap kali saya menonton tayangan ini, begitu kejamnya dalam tanda kutip apa yang disampaikan oleh Chef Juna, Renata, dan Arnold. Pedas kata-katanya. Tetapi menurut saya inilah yang membangun. Inilah yang coba untuk mereka katakan kepada para pejuang-pejuang ini, supaya mereka mau berjuang, mau berkembang, mau menjadi yang terbaik. Tetapi apakah ke-8 orang ini juga memiliki ciri kepribadian yang sama? Tidak, saudara. Ada orang-orang yang menganggap dirinya memang tidak mampu. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya tidak mungkin, masakan ini tidak bisa. Sehingga pada awal-awal mula tantangan itu dimulai, mereka sudah bertumbangan. Lalu ada juga ciri kepribadian yang kedua, sudahlah cukup. Wong bisaku ya hanya segitu, ya sudahlah, yang penting aku bisa masuk Master Chef Indonesia. Bahkan sampai tahap tertentu. Ada seorang kontestan
yang akhirnya tereliminasi dan akhirnya masuk kembali dan akhirnya mengundurkan diri. Mungkin, saya katakan mungkin. Dia menganggap bahwa kemampuannya ya hanya itu. Yang bisa dia lakukan ini tidak akan pernah lebih. Sehingga ketika Juna, Renata, dan Arnold memberikan masukan begitu pedasnya, dia patah arang. Dia mencoba, ya sudahlah cukup, lebih baik aku mundur saja. Tetapi nampaknya ada banyak kontestan yang lalu berjuang maksimal, yaitu climbers. Salah satunya saya mencatat ada Brian. Brian ini mengatakan ketika tereliminasi minggu yang lalu, dia mengatakan bahwa pada awal mulanya dia adalah orang yang introvert. Dia orang yang minderan. Dia orang yang tidak pede. Dia orang yang tidak mau berkompetisi. Dan dia mencoba untuk melawan dirinya sendiri. Dia berjuang mati-matian. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai titik tertentu dalam hidupnya, terlebih dalam bidang masakan. Walau akhirnya dia tereliminasi. Tetapi dia katakan di sana bahwa inilah kemenanganku karena aku mampu mengalahkan diriku sendiri. Aku menjadi berani untuk berkompetisi. Aku berani untuk bertarung. Di sanalah climbers itu muncul dalam dirinya. Dan nampaknya itulah kondisi keadaan para murid ketika itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus mengungkapkan kembali selama beberapa minggu ini kita dijejali. Saya katakan dijejali. Berulang kali kita diminta untuk membaca tentang roti hidup. Tentang makan daging dan minum darah Yesus. Yesus ingin menunjukkan bahwa ketika orang mampu merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupannya, dia tidak perlu makan lagi, tidak perlu minum lagi. Tentu tidak akan merasa kelaparan dan kehausan lagi karena ada Yesus di dalamnya, berkaitan dengan rohani tentu saja. Tetapi coba mari kita mendengar apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka tanggapi tentang Tuhan Yesus saat mendengar kata-kata kepribadian Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-56 sampai 58. Tanggapan mereka ada di ayat yang ke-60. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mereka mencoba untuk berpikir dengan kemampuannya sendiri, dengan jalan pemikirannya sendiri, sebagaimana kita bahas minggu yang lalu. Perkataan yang cukup keras. Apakah aku sanggup melakukan? Mesti ada dua hal tuh. Ya sudah, wong bisa aku ya seperti ini kok. Atau bisa jadi aku tidak sanggup, aku tidak bisa, aku tidak mampu mengikuti perkataan Yesus. Sehingga di ayatnya yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Quitters dan campers ada di sana. Enggan untuk berjuang, enggan untuk memahami apa yang Yesus ungkapkan. Melalui hikmat yang dari Tuhan tentu saja. Susah, tidak mudah. Apa aku yo iso? Dan mereka belum berjuang, tetapi akhirnya mereka mundur dari gelanggang pertarungan itu. Tapi apakah semuanya sama, saudara? Ternyata tidak. Tanggapan lain dari para murid yang diwakili oleh Simon Petrus
Dan nampaknya Simon Petrus ini berulang kali seperti menjadi juru bicara para murid yang lain. Kalau tadi di awal di ayat yang ke-66 ada murid-murid yang lain di luar 12 murid. Dan nampaknya di ayat yang ke-68-69 menggambarkan bagaimana Simon Petrus menjadi juru bicara dari 12 murid itu. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Climbers di sana terjadi. Walaupun perkataan itu keras, perkataan itu pedas, buat telinga merah, hatinya kacau balau. Tetapi kalau itu Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupanku, aku pasti bisa. Aku pasti kuat. Aku percaya ada perkembangan yang signifikan dalam kehidupan mengikut Yesus. Aku harus berani menghadapi tantangan cobaan. Aku harus berani menghadapi persoalan-persoalan hidup sesulit apapun. Ya, walau kita tahu bagaimana pergumulan perjalanan kehidupan Simon Petrus tentu saja. Dan itulah proses kehidupan. Tidak serta-merta orang menjadi climbers. Dia harus belajar setapak demi setapak. Orang tidak bisa lalu lari mencapai puncak bukit. Tetapi dari awal dia harus mencari jalan, mencari celah bagaimana supaya bisa sampai ke puncak. Dan melihat pemandangan yang begitu indah dari puncak gunung itu. Itulah Simon. Dia tidak mau menyerah. Dia mencoba untuk memahami sesulit apapun hikmat Allah itu. Sehingga kalau toh perkataan itu keras, perkataan itu tidak mudah dimengerti, tetapi ketika aku mencoba untuk memahami, untuk mengerti, aku pasti bisa. Kembali, tidak mudah. Dan itulah perjalanan kehidupan Simon yang kita tahu dia jatuh bangun dan akhirnya dia mencoba untuk berjaya di akhir cerita, di akhir kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki ciri-ciri dari ketiga kepribadian tadi? Quitters. Apa aku iso abote ora karuan dadi wong Kristen? Bukan hanya sekedar bangun pagi, bukan hanya sekedar icak-icik, tetapi melakukan kehendak Tuhan yang begitu sulitnya. Saya tidak mampu lah. Sudah berhenti sampai di sini saja. Aku lebih cenderung mencari yang mudah-mudah saja. Atau iman kepercayaanku ya sudah cukup seperti ini saja. Kalau aku sudah bisa pergi ke gereja, kalau aku sudah bisa doa Bapa Kami, kalau aku sudah bisa mengasihi diriku sendiri, ya sudahlah cukup. Tidak usah aneh-aneh lah jadi wong Kristen. Tidak perlu mencari kehendak Allah yang begitu sulitnya. Ya untung-untung memang di GKJ Purbalingga lalu ada online. Nanti kalau pas tatap muka, ya wong namanya minggu itu ada 52 kok. Cukuplah kalau aku setengahnya saja dari 52 itu datang ke gereja. Cukuplah kalau aku sudah bisa mengentaskan anak-anakku tanpa harus mengerti anak orang lain, memperhatikan mereka yang kekurangan, mereka yang berada di garis kemiskinan. Cukup. Atau kita mencoba untuk menjadi climbers, pejuang yang
paling hebat, paling optimis dalam menjalani hari-hari panjangnya. Setiap tantangan yang ada menjadi orang Kristen bukan sesuatu yang mudah. Memahami kehendaknya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sangat-sangat sulit. Tetapi yang sulit itu tidak bisa dikerjakan, saudara. Sama seperti mencapai puncak gunung tadi. Harus berjalan dari bawah lembah. Ada banyak hal yang terjal, ada kabut di sana. Ada kerikil-kerikil yang seringkali dari atas bisa jadi menjatuhi kita. Tetapi apakah lalu kita berhenti? Ya sudahlah, terlalu berat untuk aku. Climbers tidak akan pernah menyerah. Apapun juga yang terjadi. Saat orang menanyakan iman kepercayaan kita tetap maju. Ketika pertanyaan-pertanyaan apakah Yesus menganggap dirinya, mengatakan dirinya Tuhan dan minta untuk disembah. Ya, seorang yang lembah manah, seorang yang rendah hati tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Tetapi bukankah ayat-ayat tertentu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia? Tantangan begitu berat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau terus berjuang, tanpa lelah kita mencari kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Percaya, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita tidak akan pernah menjadi lemah. Ketika kita memiliki semangat yang begitu tinggi, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalani hari-hari kita, bahkan sampai dengan kesudahannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa untuk sahabat-sahabat kita. Kita berdoa. Kalau hingga sampai saat ini Engkau masih memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau menopang kehidupan kami, Engkau menyertai sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Allah. Kalau Engkau juga ada bersama-sama dengan perjuangan kami, bukan karena gagah dan kuat kami, kemampuan kami, finansial kami, tetapi memang kasih karunia yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam kerendahan hati kami memohon rengkuan kasih-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kalau hingga sampai saat ini, di tengah-tengah kami harus mengendalikan diri, kami gemas. Kami merasakan kekhawatiran.
Kami merasakan ketakutan sampai berapa lama kami harus mengalami situasi kondisi yang seperti sekarang kami alami dan kami hadapi, ya Tuhan. Belum lagi kami juga masih mendengar kalau saudara-saudara kami pada tumbang. Mereka yang harus sakit karena COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Kembali kami memohon rengkuhan kasih-Mu, belas kasih-Mu ya Allah. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami untuk kami menerima anugerah kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang Kau tempatkan di Purbalingga maupun di daerah-daerah yang lain. Berdoa untuk anak-anak kami yang ada di dalam dekapan kami, di dekat kami maupun di luar kota yang jauh dari kami. Yang kami tidak bisa memantau setiap saat. Tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau mengasihi mereka juga. Engkau berbelas kasih kepada kami. Tuhan, jadikan kami orang tua yang bijaksana. Jadikan kami orang tua yang bisa ngomongi anak-anak kami. Jadikan kami orang tua yang mampu mendengar keluh kesah mereka. Jadikan kami pendamping bagi persoalan-persoalan mereka. Demikian pun jadikan kami anak-anak yang tangguh, anak-anak yang memiliki semangat juang, yang tidak lelah untuk berjuang demi masa depan kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang turut apa yang menjadi kebijakan orang tua kami, bahkan jadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau, ya Tuhan. Berdoa untuk pergumulan setiap gereja, terlebih GKJ Purbalingga, di dalam mengemban amanat-Mu menghadirkan kerajaan Allah ke atas muka bumi. Kami percaya Tuhan tetap turut campur tangan di dalamnya. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. 76 tahun telah Engkau berikan kemerdekaan, walaupun kami masih harus merasakan ada banyak ketidakmerdekaan di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Ban sinde, ban silatan itu masih ada. Tetapi kami percaya bahwa pada akhirnya nanti damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan, Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk kehidupan bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Ada banyak pengacau, ada banyak pemberontakan, ada banyak pertumpahan darah. Ada banyak orang-orang yang seagama tetapi tawuran dengan agamanya sendiri, dengan saudaranya sendiri. Tuhan, tolong kami. Mengertikan kami akan rancangan-Mu yang begitu indah bagi kehidupan dunia ini, terlebih di Indonesia. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga menyerahkan persembahan. Kudus dan layakkan persembahan itu bagi pengembangan kehidupan gereja-Mu di Purbalingga. Tetapi kami juga boleh mengingat dan mengulurkan tangan kasih-Mu melalui kehidupan gereja-Mu di Purbalingga untuk mengasihi sesama kami. Dan di tengah-tengah perimpunan kami, biarlah Tuhan juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan. Demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan selalu memperkuat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 370, ayat yang pertama dan ketiga. Kidung Jemaat nomor 370, ayat yang pertama dan ketiga, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berakhir sudah ibadah kita pada saat ini. Tetapi perjalanan peribadahan kita sebagai peziarah di atas muka bumi harus terus kita lakukan. Sambil memohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.